Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua dari berbagai channel pada sore hari ini, dari Dinasti Politik, Mimbartub, Info Politik, Popole TV, Bu Esi Channel, Hani, TikToker, dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Seperti yang kita tahu bahwa kemarin Pak Jokowi sudah mulai berkantor di IKN dengan PD-nya. Konon katanya dia sudah mulai berkantor di sana, entah itu gimmick, nanti balik lagi nanti malam atau beneran. Tapi berita yang beredar bahwa semalam konon Pak Jokowi tidurnya tidak nyenyak. Nah, ini yang menarik. Karena apa tidak nyenyak? Ya, diantaranya sampai dengan hari ini persiapan untuk 17 Agustusan ini belum 100% sesuai dengan targetnya. Nah, ini dimungkinkan juga 17 Agustusan ini termasuk 17 Agustusan yang digadang-gadang Jokowi, karena ini adalah terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. Kalau ternyata dia lengser, kalau enggak belum tentu, enggak tahu juga. Tapi sudah hadir bersama kita Bang Muslim Arbi. Beliau adalah salah satu tokoh pengamat politik, dan kita akan minta pandangannya seputar pembangunan IKN dan hadirnya Jokowi dan berkantornya Jokowi di IKN kemarin ini. Secara politik, Bang Muslim memandangnya seperti apa, Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Yes. IKN memang awalnya ini kan sudah kontroversi. Ya. Jadi, kenapa dikatakan kontroversi? Karena ini IKN ini kan pada saat kampanye Pilpres nggak ada. Betul. Pada saat Pilpres nggak ada, tiba-tiba kemudian masuk ke periode kedua, lalu kemudian dimunculkan adanya IKN. Ya. Padahal IKN ini konon itu adalah ibu kota negara. Nah, kalau ibu kota negara itu kan mestinya harus dirancang secara sistematik, secara apik, secara luar biasa, kemudian meminta pendapat bahkan perlu seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kemarin saya dengar dari Bang Egy, kalau perlu harus ada referendum. Ya. Referendum meminta pendapat tentang ibu kota yang dipindahkan ke Kalimantan Timur itu. Kenapa? Karena Jakarta ini adalah kota perjuangan, kota historis, kota proklamasi. Lalu kemudian ujuk-ujuk tanpa persiapan, tanpa perencanaan yang matang dipindahkan ke Kalimantan Timur. Ya. Ini seolah-olah Jakarta ini dilupakan, diabaikan, ditinggalkan. Betul. Nilai-nilai proklamasi, nilai historis, perjuangan lain sebagainya. Berkumpulnya para tokoh bangsa. Betul. Dianggap ini seolah-olah ada upaya nih dugaan saya, ingin menghapus sejarah. Oke, ingin menghapus sejarah ya, Bang, ya? Sejarah proklamasi, sejarah ibu kota, sejarah perjuangan sejarah tokoh bangsa. Ada apa ini? Coba. Kenapa Jokowi memaksakan betul? Bahkan sudah di akhir-akhir kekuasaan ini bukan bersiap-siap mau lengser, siap-siap kemas-kemas barang pulang ke Solo, Ya. Malah sekarang ini memaksakan, terlihat dipaksakan untuk melakukan peringatan perayaan 17 Agustus di IKN. Ya. Ini menjadi tanda tanya besar. Ada apa ini? Seolah-olah ini ada agenda tersembunyi, the hidden agenda. The hidden agenda. Hidden agenda. Nah, bahkan dugaan saya bukan persoalan karena persiapan mau peringatan 17 yang belum sempurna atau belum lengkap. Oke. Karena ini kan proyek amburadul. Proyek acak-acakan. Sudah diprotes para ahli. Ditentang, bahkan waktu itu Adrianto sebagai yang merencanakan itu kan juga kemudian diberhentikan dari menteri sebagai menteri Bappenas waktu itu yang punya ide tentang ini. Nah, jadi bahkan terakhir dengan mundurnya kepala otorita IKN, betul, yang dua ada di ITB itu dan wakilnya itu memunculkan satu spekulasi besar bahwa proyek ini adalah proyek bermasalah. Iya. Bermasalah di sisi investor. Ya. Bermasalah dari sisi perencanaan, keamanan, struktur tanahnya, dan lain sebagainya itu loh. Bahkan pembangunannya. Masa negara begini besar memaksakan bangun IKN dengan cara amburadul seperti itu? Ini menjadi persoalan. Nah, jadi keresahan itu terkait itu, dan juga bisa jadi keresahan ini terkait bahwa di akhir kekuasaan ini bukan husnul khotimah.
Oh. Bukan happy ending, tapi bisa suul khotimah. Nah ini. Iya. Suul khotimah ini barang ini gitu loh. Apalagi jasa palsu. Dan tadi itu, yang menurut Prof. Egi, ini berpotensi besar Jokowi di penjara. Oke, sebelum ke jasa palsu, Bang. Ya. Saya ingin coba mereview 3 hari ini Pak Ya. Jokowi di sana ya. Kita lihat kemarin Pak Jokowi memboyong influencer-influencer, artis-artis datang ke sana. Ya. Nah ini kan tentu pasti ada anggaran dong yang Pasti, dibutuhkan. ya. Dan kemudian nampak sekali sepertinya Pak Jokowi ini ingin mengendorse IKN ini seolah-olah sukses besar di mata kamera, di mata kamera dan di mata berita. Karena memang 3 hari ini nampaknya berita-berita nasional menyoroti IKN, termasuk hari ini Pak Jokowi menunjukkan kamar tidurnya, menunjukkan hotel Hotel Nusantara. Kemudian kantornya kan diberi nama, itu namanya kantor kantor Garuda Nusantara atau apalah. Nah, melihat Pak Jokowi yang selama 3 hari ini di sana, ini menurut pengamatan Bank Muslim, ini Pak Jokowi ini sedang melakukan apa sebenarnya? Apakah ini memang benar-benar optimisme Jokowi karena ada investor yang akan masuk dan ini benar-benar menjanjikan IKN ini, atau hanya sekedar seperti sandiwara dalam tanda kutip sebelumnya, Bang Muslim? Ya, jadi dugaan saya gimmick itu. Gimmick. Kenapa? Ketika SoftBank dari Jepang mundur, itu menurut saya bilang SoftBank itu bukan perusahaan abal-abal. Ya. Bukan perusahaan investor yang kacangan lah. Dia sudah bersiap dengan konsepnya, dengan anggarannya 464 triliun waktu itu, mundur dia. Dia melihat bahwa ini memang proyek ini amburadul barang ini. Kalau dipaksakan uang yang sebelum ke sana akan hancur. Makanya lari. Begitu SoftBank lari, kemudian Jokowi roadshow ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Jepang, ke Qatar, kemana-mana menawarkan, nggak ada emang. Sehingga akhirnya memaksakan pakai APBN. Lalu, jadi ini menurut saya mencoba kemarin dengan siapa namanya itu, yang kemarin di Dubai itu, ingin meyakinkan, makanya dia pakai influencer. Sedangkan influencer ini dibayar, siapa yang bayar influencer ini? Kan masalahnya. Betul. Kan, ya kan? Dana dari mana itu? Dari mana? Apakah Jokowi keluarkan kocek sendiri? 11.000 triliun. Nah itu dia. Nah jadi menurut saya, upaya apapun pencitraan seperti itu, kan Prabowo sudah mengatakan tidak akan melanjutkan ini. Sebagaimana saran dari kakak iparnya, Saudara Suwondo, yang 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu sudah mengatakan itu tidak tentang proyek IKN ini sendiri. Nah, jadi dengan adanya influencer, itu bukan kerja seorang presiden, tetapi kerja seorang entertain bukan presiden. Entertainment ya. Kalau dia memang presiden kan dia mesti bawa kabinetnya. Betul. Sidang kabinet, persiapan bagaimana nih kan gitu dia. Ini kan sini menjual, ini kan gitu ya itu loh. Makanya digotong itu pada influencer sana. Itu jadi, dan saya yakin investor pun akan tahu ini kerjaan apa. Bahkan dugaan saya semakin meyakinkan investor tidak akan. Ini barang cuma gimmick, ini barang cuma tepu. Bahasa Betawinya tepu-tepu. Jadi ingat mobil SMK dulu ya. SMK sama aja itu, mobil SMK juga begitu, tepu-tepu. Sudah sekian pesan 6.000 di mana? Unit. 6.000 itu dunia mana ya? Itu. Oke Bang. Tapi kalau kita lihat ya ini kan namanya juga media ya, tentu ada pro ya dan ada yang kontra. Dan kalau kita lihat nih arah politik ini kan tentu secara hukum harusnya Pak Jokowi ini lengser tanggal 20 nanti. Namun bukan seperti yang dilakukan Gibran di Solo kemarin mengemasi Tamiya mainannya untuk mempersiapkan jadi wakil presiden, tapi Jokowi justru semakin kencang bahkan membuat kantor di IKN. Nah, jadi begini. Gimana tuh? Saya melihat ke belakang ya, mereview ketika dia masuk ke DKI, dibawa oleh Prabowo untuk menjadi gubernur. Jalan 2 tahun, kemudian didukung Megawati dengan PDIP-nya sehingga jadi presiden sampai 2 periode. Tapi kemudian publik tahu Prabowo akhirnya kemudian dikalahkan dalam 2 kali pilpres.
Iya. Nah, kemudian setelah itu Megawati pun disakiti. Sekarang ini kan kemudian terjadi hubungan yang bukan tidak harmonis, sudah perang terbuka, ya kan? Nah, artinya dua tokoh besar Indonesia sebesar Megawati dan Prabowo sangat digitukan. Oke. Nah, saya dengan demikian apa? Kenapa Megawati dilakukan seperti itu? Karena yang saya tahu ketika dia minta 3 periode dan tunda pemilu kan ditentang. Iya. Nah, artinya apa? Ambisi kekuasaan Jokowi itu luar biasa. Dia ingin berkuasa bila perlu selama-lamanya. Nah, dengan apa? Anaknya mantunya jadi gubernur, pejabat. Wali kota menjadi gubernur. Kemudian anaknya menjadikan presiden, wapres. Kemudian anaknya lagi menjadikan gubernur. Dia sedang membangun dinasti untuk apa? Untuk mempertahankan kekuasaan. Itulah masalahnya. Jadi dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa kalau memang betul tanggal 20 itu adalah akan terjadi secara resmi penyerahan kekuasaan. Loh, dulu ketika SBY ke Jokowi kan sudah transisi tuh. Iya. Mereka bikin rumah transisi, ya kan, kemudian kementerian ini, kementerian itu dan lain sebagainya. Ini belum ada. Nah, jadi menurut saya dengan semakin ngototnya IKN ini supaya dengan influencer itu, ini dugaan kuat saya dia ingin memperpanjang. Oke. Ini bukan saya memprovok, tapi ini adalah fakta-fakta bahwa Jokowi sebetulnya kenapa dia ingin memperpanjang? Karena ini sudah takut ijazah palsu tadi salah satu yang telah pintu masuk. Kemudian berbagai macam pelanggaran-pelanggaran bansos. Kemudian ada korupsi ekspor timah 5 juta. Masa iya sih? 5 juta, 5,3 juta ton timah yang secara ilegal keluar negeri, masa iya gitu loh. Ditambah akal. Ditambah lagi dengan timah. Ya kan? Kalau itu nikel. Kalau yang tadi nikel. Ini timah. Kan Kejaksaan Agung menurut saya gagal membongkar korupsi timah 271 triliun. Sampai hari ini. Ditambah lagi dengan masalah judi. Iya, betul. Sampai hari ini ya, kan tidak ada tindakan, artinya bahwa ini memang persoalan-persoalan bom waktu yang akan ditinggalkan oleh Jokowi. Nah, oleh sebab itu, dugaan kuat saya ini membuat dia resah. Dia tidak happy, bahkan tadi suul khotimah, sehingga bagaimana caranya? Nah, jadi ini sekali lagi, ini bukan saya memprovokasi siapa-siapa, itu analisa dan pengamatan saya. Oke. Ya kan, karena ketika melanggar KKN, melawan undang-undang tentang anti KKN, korupsi nepotisme, mantunya diangkat, anak-anaknya juga ia kan pejabat, kan begitu. Betul. Dengan langgar undang-undang, ini menurut saya ini adalah unsur kesengajaan. Kemarin di silang MK kita sudah tahu penggunaan bansos yang kemudian dikritik besar, bahkan Profesor Magnus Suseno mengatakan bahwa ini ibarat seorang pencuri, ya kan, mencuri bansos untuk membagi-bagikan untuk kepentingan politik. Oke. Nah, jadi dengan demikian, menurut saya tidak yakin itu. Tanggal 20 Oktober Prabowo akan dilantik. Dengan pengalaman yang ada ini. Oke. Nah, sehingga bagaimana gitu deh. Tapi bukankah masa jabatan presiden itu menurut undang-undang hanya 2 periode, Bang? Gimana caranya secara teknis nanti seandainya dugaan Abang itu dilakukan? Kalau Jokowi itu taat undang-undang, dia tidak akan punya pikiran bikin 3 periode. Satu, tidak punya pikiran menunda pemilu. Dari situ ya. Nah, itu pintu masuknya di situ. Tidak akan punya pikiran anaknya jadi cawapres meskipun melanggar dan sebagainya. Tidak punya pikiran anaknya menjadi gubernur. Tidak punya pikiran mantunya menjadi gubernur, calon gubernur dan sebagainya. Jadi menurut saya, dengan begitu, dia ingin meyakinkan bahwa Joko Widodo itu beralias undang-undang. Jadi negara seperti Louis XIX letak semua. Negara ini apa kata saya? Undang-undang persetan semuanya. Nah, itu yang sekarang ini tidak seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, bahaya. Ini akan menggiring negara ke tubir krisis. Krisis kepercayaan, krisis politik, krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis keamanan. Apa? Ini sudah terjadi. Jadi kalau misalnya dengan gilanya Jokowi memaksakan tidak melantik Prabowo, saya kira ini akan terjadi tsunami, bukan turbulensi, tsunami besar. Gitu loh. Kenapa? Apapun ceritanya hasil Mahkamah Konstitusi kemarin, ya kan? Dengan dimenangkan Prabowo, tetapi Gibran bermasalah. Apa rakyat diam? Apakah akademisi diam? Kemudian dengan berbagai macam cara, misalnya Jokowi mencoba menafikan ini, memperpanjang. Nah, ini akan terjadi people power dari kata Bang Egy.
Itu. Nah, jadi sekali lagi saya dengan podcast sore hari ini saya ingin mengirim pesan kepada Saudara Joko Widodo, jangan Anda gila. Udah gila ya. Jangan Anda gila, Anda akan berhadapan dengan rakyat. Karena apa? Sudah 10 tahun ini sudah tahu. Kita masuk tol itu mahal, kita harus bayar juga, kan itu dia. Betul. Sedangkan di Malaysia itu motornya murah. Kita beli bensin paling mahal. Di beberapa negara bensinnya murah. Kok bisa gitu loh? Ini artinya apa? Bahwa gagal pemerintahan ini. Sementara waktu itu dia janji dolar 10.000, sekarang sudah mau 17.000. Betul. Ya kan? Bukannya turun naik ya. Nah, tambah hutang. Dia tidak hutang, sekarang hutang sudah hampir mencapai 10.000. Itu yang diumumkan, 8.400 lebih. Kemudian 2025 ini jatuh tempo pembayaran hutang. Sebesar sekitar 600 triliun. Nah, jadi saya kira itu pandangan saya terhadap situasi detik-detik menjelang 20 Oktober, tinggal berapa hari lagi. Oke. Rekomendasi nih Bang, terakhir mungkin. Ya. Rekomendasi Abang melihat tadi Abang sudah paparkan banyak sekali Ya. kerusakan-kerusakan yang terjadi. Rekomendasi Abang nih kepada rakyat yang menonton video pada sore hari ini, Bang. Ya. Saya inginkan kita berbangsa bernegara berjuang baik kemerdekaan maupun reformasi ini kan berdarah-darah. Yes. Bertumbangan mayat di mana-mana ketika 98. Dan Jokowi itu tidak punya andil sama sekali. Nah, jangan sampai akibat legacy yang bobrok yang rusak seperti ini membuat dia semakin hancur. Jadi kita harus bangkit sadar bahwa kekuasaan ini yang menipu. Jadi kita harus menggunakan akal sehat, pikiran sehat untuk merawat dan membela kekuasaan di atas jalan konstitusi. Oke, baik. Terima kasih Bang Muslim Arbi, aktivis pergerakan, aktivis pengamat politik, dan mudah-mudahan ngobrol kita pada sore hari ini memberikan manfaat untuk teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.